Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu IKM dimanapun Anda berada, salam sukses tentu ya. Pada kali ini kita akan membahas itu tentang merek, bagaimana itu fungsi merek, kemudian bagaimana tips pemilihan nama merek yang baik dan benar, kemudian bagaimana cara mengecek nama merek yang kita miliki agar tidak sama dengan nama merek orang lain. Tonton terus video ini, jangan di skip. Kemudian jangan lupa subscribe, like, dan komen jika bermanfaat. Adapun pembahasan tentang merek adalah sebagai berikut. Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas itu tentang merek. Saya percaya Bapak Ibu tentu sudah tahu itu tujuan merek, tapi di sini kita jelaskan juga. Tentunya tujuan merek itu Bapak Ibu itu untuk membedakan produk atau jasa yang kita hasilkan dengan produk yang dihasilkan orang lain atau IKM yang lain. Di sini saya ilustrasikan seperti ini Bapak Ibu. Ada 5 produk yang sama. Saya misalkan itu keripik talas di suatu toko oleh-oleh, di rak yang sama toko oleh-oleh, yang produk ini secara yang produksi itu beda, tetapi tidak memiliki pembeda atau nama merek. 5 produk ini tidak memiliki nama merek, diletakkan di dalam rak yang sama. Misalnya saya sebagai konsumen, saya datang ke sana, saya ambil secara asyik produk keripik talas tadi, kemudian saya bawa pulang, saya rasakan, oh ternyata enak. Kemudian besoknya saya mau beli lagi, saya datang ke sana, saya ambil kesualain itu, kemudian saya bawa pulang lagi, saya merasakan rasanya sudah berbeda. Kok rasa yang kemarin enak, yang sekarang kok asinnya kuat kali. Karena saya penasaran, saya datang lagi ke toko tersebut, saya ambil lagi, berharap dapat rasa yang sama dengan sebelumnya. Pertama saya beli kemarin, kemudian saya bawa pulang, ternyata rasanya juga sama, masih sama. Tentu dari ilustrasi ini kita dapat membedakan, jika tidak memiliki nama merek sebagai pembeda, itu kita sebagai konsumen akan sulit untuk membedakan mana produk yang berkualitas, yang enak, dan mana produk yang tidak kita sukai. Ya, maka itulah pentingnya nama merek itu untuk membedakan produk kita dengan orang lain. Di sini Bapak Ibu ada pembahasan, malah ada juga sering nanya, apakah perlu mendaftarkan merek? Saya katakan kita perlu, sebagai IKM perlu mendaftarkan merek. Untuk apa? Pertama, untuk mencegah terjadinya kerugian kita sebagai produsen, sebagai IKM, apabila ada pihak yang menyalahgunakan merek kita. Ini biasanya terjadi apabila produk kita sudah luas pemasarannya, pasarnya sudah luas, tiba-tiba ada oknum-oknum yang menyalahgunakan nama merek kita, bahkan menjelek-jelekkan nama merek kita. Kita sebagai produsen tentunya tidak terima, dan kita membuat pengaduan untuk ke jalur hukum. Karena kita tidak mendaftarkan nama merek, kita tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Itu poin pertama. Poin kedua, jika kita tidak mendaftarkan nama merek kita, di saat produk, apalagi di saat produk kita sudah pemasarannya sudah jauh, tiba-tiba ada mafia merek mendaftarkan nama merek kita,
dan nama merek ini berhasil didaftarkan oleh si mafia merek ini. Dia mendapatkan hak atas kepemilikan nama merek kita tersebut. Kemudian dia datang kepada kita mengatakan seperti ini, Bu, nama merek ini punya saya. Jadi begini Bapak Ibu, jadi kita pengen Bapak Ibu bayar royaltinya kepada saya dari usaha Bapak Ibu. Kalau enggak, usaha Ibu, nama merek Ibu ini ganti. Karena Ibu enggak mau, bahkan kalau Bapak Ibu enggak mau, tentu Bapak Ibu bisa saja dibawa ke jalur hukum. Dan saya percaya dia akan menang karena dia mendapatkan perlindungan hukum terhadap nama merek tersebut. Itu sayangnya jika Bapak Ibu memiliki nama merek yang sudah terkenal tetapi belum didaftarkan. Akibatnya apa? Ibu terpaksa ganti nama merek, kemudian membranding produk ini dari nol lagi, memulai dari nol lagi, membuat nama merek. Padahal nama merek yang kita punya tadi itu udah sampai kemana-mana. Itu sayangnya kalau Bapak Ibu tidak mendaftarkan merek dari awal-awal. Udah berapa biaya yang harus kita keluarkan sehingga merek kita ini sudah dikenal orang. Tiba-tiba orang dengan mudahnya mencatut nama merek kita yang lebih dulu mendaftarkan nama merek kita. Itu yang perlu diantisipasi untuk para IKM agar nama mereknya segera didaftarkan. Kemudian merek yang tidak dapat didaftarkan ini pertama bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Misalnya kalau bisa bahasa di sini pemagangan yang positif, daerah sini positif, di daerah lain juga positif, sehingga tidak menimbulkan bertentangan dengan kesusilaan kita. Yang kedua, merek yang tidak dapat didaftarkan tidak memiliki data pembeda. Misal gini, Ibu tahu merek Kitela sudah ada, tetapi Ibu pengen juga membuat nama merek Kitela, ya nggak bisa. Toh yang Kitela sudah dimiliki orang, sudah didaftarkan orang lain. Nah itu kemungkinan 100% pasti Bapak Ibu itu mereknya ditolak. Kemudian telah menjadi milik umum, ini juga nggak boleh Bapak Ibu didaftarkan. Kemudian nama tokoh, foto, dan nama badan hukum terkenal itu pun tidak boleh juga didaftarkan. Itu besar kemungkinan akan ditolak, itu sudah besar tuh. Kemudian merek ini kalau pengen kita jadikan logo, nama merek pengen kita buatkan logonya, ada 3 tipe. Pertama, ada tipe wordmark, itu hanya mengandalkan tulisan saja. Bapak Ibu pasti tahu ini bentuk tulisan Sharp dan Panasonic dari zaman dulu sampai sekarang pernah nggak berubah? Saya percaya Bapak Ibu pasti jawabannya enggak. Maka itulah, walaupun hanya bentuk tulisan, tetapi itu konsisten digunakan selalu. Pastinya konsumen kita itu akan selalu mengingat nama merek atau bentuk tulisan nama merek kita ini yang dijadikan logo. Itu poin pertama jika ingin membuat logo untuk merek kita. Kemudian ada pictorial nomor 2, itu gabungan dari tulisan dan icon. Contoh ini, tulisannya itu dia, bentuk tulisannya, kemudian ada ikonnya itu bentuk hati dan padi. Nah, kemudian ada kombinasi, ada warna, ada bentuk warnanya, kemudian di bawahnya ada tulisan background itu atau sebagai penjelas saja. Yang ketiga itu ada abstrak, dia sifatnya abstrak, yang tampil kayak ini, Mitsubishi, logo Mitsubishi ini abstrak ini. Jadi 3 tipe logo ini untuk merek Bapak Ibu, silahkan pilih yang mana menurut Bapak Ibu yang sesuai. Sebenarnya ini ada listnya, analisanya. Kalau sama konsultan merek nanti mereka tahu mana yang terbaik.
Oke Bapak Ibu, kemudian kita akan membahas kriteria merek yang baik. Di sini kriteria merek yang baik itu Bapak Ibu, dia pertama itu harus original, kepemilikan kita sendiri dan memiliki ciri khas. Ini contohnya, ini ada logo Mitsubishi, ada 7-Eleven. Dia itu memiliki milik dia sendiri, original milik kita sendiri. Kemudian menarik. Yang kedua itu menarik. Itu baik dari segi dari bentuk, dari tampilannya maupun dari bentuk tulisannya atau skema warnanya. Yang ketiga mudah diingat. Nggak usah terlalu panjang kali Bu kalau membuat nama merek. Yang keempat, dari segi warna pun pilih warna-warna yang mudah diingat oleh orang juga. Kemudian yang ketiga itu legible atau mudah dibaca. Pemilihan tulisan juga sama Bu, pilih tulisan yang mudah dibaca, dari jarak jauh saja orang sudah bisa mengenal bentuk tulisan kita. Kemudian yang keempat itu mewakili sifat produk atau produsen, bisa saja mewakili dari bentuk sifat produk atau produsen. Kalau produsen misalnya ke Turki, Baba Raffi yang dijadikan merek. Kemudian kalau produk itu contoh Tour de Visa. Kemudian tips membuat merek yang baik ya, pertama itu nama singkat, mudah dilafalkan, mudah diingat. Saya sering bicara kepada Bapak Ibu IKM dimanapun, kalau bisa membuat nama merek ini cukup satu kata, nggak lebih dari 10 huruf. Fungsinya apa? Mudah singkat, mudah dilafalkan, dan mudah diingat. Kita misalkan ini Aqua, berapa huruf? Ada 4. Indomie ada berapa? Ada 7. Baygon ada berapa? Ada 6. Intinya apa? Tidak lebih dari 10 huruf, cukup satu kata. Fungsinya apa? Singkat, mudah dilafalkan, mudah diingat. Itu konsep dalam pemilihan nama merek. Kemudian inspirasi dalam membuat nama merek itu, pertama itu bisa dari kita sebagai pendirinya, dijadikan nama merek. Kemudian bisa dari deskriptif, menggambarkan bidang usaha kita. Contoh Aqua. Aqua itu sebenarnya kalau bahasa Jepangnya itu air. Kemudian bisa fabricate, nama yang sepenuhnya kita ciptakan walaupun itu tidak memiliki arti. Kemudian apalagi? Metafor. Itu bisa diambil dari nama benda, tempat, orang, hewan, tumbuhan, proses mitologi. Contoh di sini Nike, yang artinya dalam bahasa Yunani itu Dewi Kemenangan Yunani. Kemudian inspirasinya bisa dari mana lagi? Akronim atau singkatan. Mungkin nama kalau di sini contohnya KFC, padahal kepanjangannya adalah Kentucky Fried Chicken. Misal di sini nama singkatan umpamakan Budi sama Ani, jadi Bun, atau Buni, bisa seperti itu. Kemudian bisa inspirasinya dari freestanding, namanya tidak berhubungan dengan produk atau jasa. Contoh nih, gudang garam. Saya percaya Bapak Ibu, anggaplah Bapak Ibu belum tahu nih nama produknya rokok untuk merek gudang garam. Saya percaya yakin Bapak Ibu pasti membayangkan kalau nama mereknya gudang garam itu garam. Saya percaya itu. Ini boleh juga. Kemudian bisa asosiatif, di nama merek ini menggambarkan aspek atau manfaat produk atau jasa. Contohnya segar dingin. Segar dingin dijadikan merek juga boleh, bisa. Kemudian kombinasi, gabungan berapa poin. Contoh nih, nama ibu digabungkan dengan nama bapak atau nama anak. Yang intinya mudah diingat, nggak lebih dari 10 huruf. Kalau bisa cukup satu kata saja. Itu adalah inspirasi dalam membuat nama merek Bapak Ibu. Kemudian nama merek kita ini harus sesuai dengan produk kita juga. Contoh nih, nama merek sesuai dengan brand personality kita. Saya ingin bertanya, nih nama Sultan nih kira-kira Bapak Ibu setuju nggak? Baik nggak?
baik atau tidak? Rata-rata kita pasti bilang nama sultan ini baik. Tetapi kalau nama sultan kita gunakan, nama merek sultan kita gunakan untuk produk sampo, untuk anak-anak cewek, harga murah, kira-kira bagus atau enggak? Pasti Bapak Ibu jawab tidak. Jadi intinya apa? Kesesuaian nama merek dengan produk itu penting. Di sini ada sedikit sharing ilmu penggunaan metrik pemilihan nama merek. Ini saya dapatkan itu dari Bapak Zulkifli, dia agensi branding. Di sini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dia menggambarkan seperti ini. Di sebelah kiri ini ada feminim, modern, fun, anak, ekonomis. Di sebelah kanan ada maskulin, tradisional, serius, dewasa, mewah. Kemudian skalanya ada 1 sampai 5. Skala 1 itu kalau di feminim dia mengarah perempuan betul. Kemudian kalau yang sebelah kanan, kalau 5 dia mengarah laki-laki betul. Kalau modern, kalau satunya itu modern betul, kalau tradisional. Jadi begini, nama merek ini dia anggap seolah-olah hidup, makhluk orang hidup digunakan untuk makhluk hidup. Contoh nih, nama sultan tadi. Nama sultan ini kira-kira feminim atau maskulin? Laki-laki apa perempuan yang biasanya? Oke. Produknya laki-laki berarti 5. Kemudian modern apa tradisional? Agak modern 2. Kalau agak 2 modern itu 2, kalau modern 1 ya. Kalau agak tradisional 4, kalau tradisional 5, mama gitu. Kemudian fun apa serius? Serius berarti 5. Kemudian anak-anak yang menggunakan apa dewasa? Biasanya untuk nama merek sultan itu dewasa, itu 5. Kemudian ekonomis apa mewah? Mewah. Jadi udah tergambar dari matrik ini, nama sultan ini lebih cocok ke produk yang bagaimana. Misal nama sultan ini Bapak Ibu itu lebih cocok ke parfum, apalagi ke sepatu, apalagi sepatu laki-laki ya, bukan sepatu perempuan, dan lain-lainnya. Begitulah pemilihan nama merek agar sesuai dengan brand personality ya. Kemudian Bapak Ibu harus menghindari pemakaian kata berikut ini untuk mendaftarkan merek. Karena nama-nama merek yang ada di sini, yang sudah ada di sini nih, itu sudah terdaftar di Dirjen Haki. Jadi kalau Bapak Ibu masih mendaftarkan merek ini, 100% itu pasti ditolak oleh Dirjen Haki. Ini penting karena nanti kita udah capek-capek ngurus ini, ngurus izin ini, itu ternyata ditolak. Berudah berapa biaya dan berapa tenaga yang kita gunakan. Baiklah Bapak Ibu, agar kita mudah menggunakan nama merek itu, pastikan nama merek Bapak Ibu itu bukan nama merek orang lain dan gak sama dengan yang lain. Cara ngeceknya bagaimana? Seperti ini Bapak Ibu. Pertama, silakan buka Google pencarian Bapak Ibu. Kemudian ditulis di sana cek merek. Cek merek. Cek merek, kemudian tinggal cari. Kemudian ambil di sini ada pangkalan data kekayaan intelektual, silakan diklik. Tunggu sebentar Bapak Ibu.
kemudian scroll ke bawah, pastikan itu di merek, kemudian tulis nama merek ebook di sana, contoh misal Anugrah, mereknya Anugrah misalnya. Kita lihat ternyata Anugrah sudah banyak menggunakan. Kita lihat kode kelasnya, ini ada kode kelas 6 dengan produk kita. Contohnya Anugrah ini, kode kelasnya itu 30. Ini biasanya untuk makanan nih ya, segala macam roti. Ini bentuknya sifat makanan. Jadi kalau Anugrah sudah ada seperti ini, sebaiknya Bapak Ibu ganti merek bagi yang memiliki nama merek Anugrah. Kenapa? Kalau Bapak Ibu tetap ngotot untuk mendaftarkan ke Dirjen Haki, ini sudah jelas 100% ditolak. Tapi khusus untuk nama merek, umpamakan kita coba lagi nama mereknya Bonda udah ada nggak ya? Bonda. Oh, juga sudah ada. Kalau sudah ada pasti coba kita cari yang nggak ada. Contoh nih, Ronta udah ada nggak? Nih hasil pencarian Anda tidak ditemukan. Kalau hal seperti ini berarti merek Bapak Ibu sangat layak untuk digunakan, dan segeralah untuk mendaftarkan merek ebook supaya merek ebook ini tidak digunakan orang lain atau lebih duluan didaftarkan orang lain. Oh ya, jangan lupa like and subscribe agar channel ini tetap bisa berkembang. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.